Astaghfirullah. Salawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena suasana masih di bulan Rabiul Awal, bulan bersejarah, maka di malam ini kita akan menjelaskan sejarah manusia terbaik dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal, walaupun tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak sebagaimana Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum yang disebutkan dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Kemudian Rasul menyebutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, terutama puasa. Tetapi meski di bulan Rabiul Awal ini tidak ada ibadah khusus yang Allah perintahkan kepada kita, tapi bulan ini sangat bersejarah sekali. Pertama, di bulan ini lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan ini pula sampainya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan di bulan ini pula wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 peristiwa besar di bulan Rabiul Awal. Lahirnya, hijrahnya, dan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bulan Rabiul Awal ini menyingkat sejarah Nabi. Di permulaan, di tengah dan di akhir. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengkisahkan singkat tentang kisah Nabi kita, maka kita perhatikan mulai tanggal, hari, bulan dan juga tahun lahir, hijrah dan wafat. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, dan ini berdasarkan nas. Nabi ketika ditanya puasa hari Senin, apa jawaban Nabi? Itulah hari yang aku dilahirkan di situ. Kemudian tanggal dan bulan, adapun tanggalnya 12. Walaupun jadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Rasul itu lahir tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 18. Walaupun jumhurul ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan Imam Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, bahwa mayoritas ulama sejarah menetapkan tanggal 12. Adapun bulan Rabiul Awal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Karena Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Nabi SAW lahir itu di bulan Ramadan. Berdasarkan bukan dalil tetapi dali. Karena Rasul diangkat menjadi Nabi di bulan Ramadan, maka begitu juga lahirnya di bulan Ramadan, kata Imam Ibn Hazm. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nabi SAW yang masyhur lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tahunnya adalah tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena 50 hari setelah
Allah hancurkan pasukan Abraha, lahir Nabi SAW. Artinya kurang dari 2 bulan. Kalau 50 hari itu berarti 1 bulan 20 hari. Nabi SAW lahir setelah tragedi penghancuran Abrahatul Asram, diutusnya burung ababil untuk menghancurkan mereka. Ini dari segi kelahirannya. Adapun hijrahnya, maka Nabi SAW sampai di kota Madinah itu hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, dan tahunnya 13 setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan tidak ada khilaf ulama. Ini dari segi hijrahnya. Perhatikan, jangan main-main ya. Adapun kemudian wafatnya Nabi SAW, Nabi SAW wafat di hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, dan tahunnya 11 setelah hijrahnya Nabi SAW. Artinya lahir, hijrah, wafat, harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tapi yang berbeda tahunnya. Yang satu tahun gajah, yang satu 13 setelah diangkatnya menjadi Nabi, dan yang satunya 11 Hijriah. Itu secara global peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Adapun rinciannya, Nabi SAW secara nasab, maka Nabi SAW kembali nasabnya kepada 4 manusia, dan itu berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma, Nabi SAW nasabnya kembali kepada 4 orang. Pertama, sepakat para ulama bahwa Nabi SAW keturunan Adnan. Keturunan siapa? Adnan. Kemudian yang kedua, sepakat para ulama bahwa Nabi SAW keturunan Ismail putra Ibrahim. Kemudian yang ketiga, sepakat para ulama bahwa Nabi SAW keturunan Syam putra Nuh. Dan yang terakhir, sepakat para ulama bahwa Rasul nasabnya masih keturunan Nabiullah Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Antum harus hafal talabul ilmi. Jadi nasabnya Nabi SAW ke 4 orang ini. Saya ulangi, sepakat ulama nasabnya Rasul bahwa Rasul itu keturunan Adnan. Kemudian sepakat para ulama bahwa Nabi itu keturunan Ismail putra Ibrahim. Kemudian sepakat para ulama bahwa Rasul itu keturunan Syam putra Nuh. Dan sepakat para ulama bahwa Rasul itu keturunan Nabiullah Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Sampai di sini kita tahu kemana jalur nasab Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika lahir, maka Nabi SAW memiliki ayah namanya Abdullah. Kemudian ibundanya namanya Aminah bintu Wahbin. Kemudian ibu susuannya 2. Pertama Thuwaibah maula Abi Lahab, dan yang kedua Halimah As-Sa'diyah. Di situ ada Abdullah, di situ ada Aminah, di situ ada Halimah, dan di situ ada Thuwaibah. 4-empatnya terkandung makna dari nama untuk kehidupan Nabi SAW. Adapun Abdullah memiliki makna tauhid, hamba Allah. Karena bayi yang akan dilahirkan dari putra Abdullah itu akan mendakwahkan dakwah tauhid.
Yang kedua Aminah, artinya keamanan. Karena dengan lahirnya Nabi SAW, Allah berikan nikmat aman khususnya bagi orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif, sampai kepada wa amanahum min khauf. Allah berikan keamanan dari rasa takut. Ya, karena terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah, artinya aman. Kemudian Halimah. Halimah itu maknanya lembut, artinya menunjukkan akhlak. Karena Nabi SAW akan mendakwahkan dakwah akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun Suwaibah memiliki makna thawab, pahala. Karena Rasul akan mendapatkan pahala, dan siapapun yang mencintai Rasul akan dapat pahala. Bahkan orang tidak dianggap sempurna imannya sampai Rasul lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Dari mana kita mulai kisah Nabi SAW? Tentu dari peristiwa lahirnya Nabi SAW. Ada 3 peristiwa besar saat kelahiran Nabi SAW. Pertama, perang gajah. Perang gajah itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat apa yang Allah lakukan kepada pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim, yang melempari mereka bihijaratin min sijil, dengan tanah-tanah liat yang keras. Ada juga yang mengatakan tanah yang diambil dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka seperti kacang yang dimakan bijinya. Ada yang mengatakan seperti daun yang dimakan ulat. Lah peristiwa penyerbuan Abrahatul Asram untuk menghancurkan Ka'bah itu terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi. Artinya terjadinya 1 bulan 20 hari sebelum kelahiran Nabi. Seolah-olah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Bahkan berbalik kemudian Allah mengirim burung ababil dan menghancurkan Abraha, karena akan ada bayi yang lahir dari perut Aminah dan membawa keamanan. 1 bulan 20 hari atau 2 bulan kurang, maka setelah peristiwa pasukan gajah itu lahir Rasul. Makanya tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, munculnya bintang Ahmad. Jadi ketika Nabi SAW terlahir, orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib Madinah itu mengumpulkan semua Yahudi yang ada di kota Yathrib. Di situ ada Bani Kunaiqa, di situ ada Bani Nadir, di situ ada Bani Quraidah. Ini 3 kabilah besar Yahudi berada di kota Yathrib Madinah. Tiba-tiba Habrul Yahud, pembesar Yahudi itu keluar dan mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengatakan, apakah di antara kalian ada bayi yang dilahirkan? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ada apa wahai sang padri? Kata padri Yahudi mengatakan, qad dhahara najmu Ahmad, telah tampak bintang Ahmad. Dan itu tidak bisa diketahui bintang itu kecuali orang Yahudi. Mereka menunggu-nunggu bintang itu muncul. Rupanya muncul di hari kelahiran Nabi SAW. Ketika orang-orang Yahudi tahu bahwa rupanya bayi yang dilahirkan bukan dari turunan Yahudi Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab Mekah, maka mereka menangis dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian Bani Israel karena sudah diambil alih kenabian oleh bangsa Arab. Sebab itulah Yahudi hasad kepada bangsa Arab. Makanya mereka tidak banyak yang beriman kepada Nabi saat Rasul berdakwah kepada mereka. Walaupun kepala mereka, pimpinan mereka Abdullah bin Salam masuk Islam, tetapi orang-orang Yahudi yang lainnya tetap kekeh tidak masuk Islam. Hasad. Ya.
Kemudian peristiwa yang ketiga adalah peristiwa munculnya cahaya saat lahirnya Rasul yang menerangi kerajaan Kisra. Kisra di mana? Persia. Jadi kerajaan Persia itu ada cahaya yang melesat di atas langit. Dan itu diceritakan oleh ibundanya Rasul lewat lisan Nabi SAW saat kelahirannya, menunjukkan bahwa bayi ini kelak akan menguasai Kisra. Dan betul di zaman Umar bin Khattab, Kisra jatuh kepada kaum muslimin dan tidak ada Kisra selamanya sampai kiamat. Ini 3 peristiwa besar yang terjadi saat lahirnya Rasul. Ketika Nabi SAW lahir saja, ibunya tidak merasakan sakit, dan Allah mudahkan saat kelahirannya. Ketika kemudian Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW yang merupakan Sayyidul Batha, Sayyidul Arab, pemimpinnya Arab, bermimpi, dalam mimpinya diilhamkan bahwa dia akan punya anak cucu laki-laki. Kemudian disuruh memberi nama Muhammad. Makanya ketika Rasul lahir saja, langsung bayi Muhammad itu dibawa ke dalam Ka'bah. Saat dilahirkan langsung dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib berteriak di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Samaituhu Muhammadan." Ku beri nama bayi namanya Muhammad. Tafaul. Karena ingin dia dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Itulah keinginan Abdul Muttalib. Kebiasaan bangsa Arab, mereka kita tahu bahwa setiap nabi itu terlahir di kota. Tidak ada nabi itu orang desa. Semua nabi itu orang kota. Bukan merendahkan orang desa, tidak. Tetapi nabi itu orang kota dan para nabi lahir di kota. Lah orang-orang kota itu khawatir. Kalau ada bayi hidup di kota itu takut kena wabah, takut kena penyakit, takut tidak sehat, takut bahasanya rusak, takut kemudian terkontaminasi dengan adat istiadat negatif. Makanya biasanya orang-orang kota di Mekah itu mereka menitipkan bayi-bayi mereka disusukan di Badui. Ya. Maka saat kelahiran Nabi SAW dan juga bayi-bayi yang lahirnya, datanglah kafilah dari Bani Sa'diyah mencari bayi-bayi yang hendak disusukan oleh mereka. Akhirnya kemudian setiap orang mendapatkan bayi dan pulang. Kecuali Nabi SAW ketika masih bayi tidak ada yang mau ngambil. Alasannya pertama dia yatim, yang kedua dia fakir. Karena ketika Rasul berada di kandungan ibundanya Aminah, usianya 6 bulan, Abdullah meninggal karena wabah yang ada di Yathrib. Karena huma Yathrib dia meninggal. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad yatim dan Allah lindungi. Artinya kalau siapapun yang dilindungi Allah, tidak mungkin disia-siakan bayi itu. Tetapi kemudian datanglah seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Sudah terakhir datangnya, dia pun orang miskin, pakai kendaraan namanya atan, unta kurus, sehingga lambat jalannya. Ketika kawan-kawannya sudah bayi dan sudah pulang, dia pula baru sampai di kota Mekah. Ternyata sudah tidak ada bayi orang kaya lagi, tersisa bayi satu miskin lagi yatim. Nabi SAW kata suaminya, sudahlah ambil saja bayi itu, mudah-mudahan dapat berkah. Akhirnya kemudian dibawalah bayi Nabi SAW. Ketika oleh Halimah disusukan di tete sebelah kanan, Rasul mau. Tetapi ketika di sebelah kiri dia nggak mau. Kenapa? Rasul tahu itu bukan bagian dari dirinya, tapi bagian dari saudara sepersusuannya. Lihat, bayi saja tahu hak orang. Antum hak orang aja diembatnya. Sendal orang aja diambil, dikosop. Nggak tahu hak orang. Nabi bayi-bayi tahu tuh hak orang. Ya. Akhirnya kemudian oleh Halimah, malam itu tiba-tiba kambingnya, kambing yang tadinya kurus kering, keluar air susunya. Karena orang-orang Arab itu, mereka kemana-mana bawa kambing. Ya. Kenapa mereka kemana-mana bawa kambing? Karena makanan pokoknya kambing. Kalau antum kan makanan pokoknya beras. Walaupun makan bakso 3 mangkok dikatakan belum makan. Kalau belum temu nasi. Udah makan? Belum. Lah tadi yang tidak mangkok, oh, itu kan bakso Ustaz katanya. Kalau udah makan nasi sepiring udah makan, udah nasi sedikit. Nah, tapi bilang sudah makan.
Orang Arab tidak suka nasi. Mereka makanan pokoknya daging kambing. Pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Nah, itulah orang Arab. Tapi kambingnya orang Arab berkah. Kalau orang Batam makan kambing, pagi kambing, siang kambing, makan malam kambing, sebulan saja kolesterol naik, darah tinggi naik, ujung-ujungnya stroke. Ya, kenapa? Karena kambing di tempat kita tidak berkah. Kalau kambing di sana berkah karena doa Nabi Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam menyambangi putranya Ismail, kemudian oleh istri kedua Ismail dihidangkan air Zam-Zam dan juga daging kambing, Ibrahim bersyukur. Kemudian Ibrahim berdoa, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahi makanannya dan juga minumannya. Sejak itu Zam-Zam menjadi berkah, dan sejak itu daging kambing di Mekah itu berkah. Makanya mereka walaupun tiap hari makan daging kambing gak akan tersentuh penyakit. Coba antum cari kambing di Tamiang. Di Tamiang kan tempat penangkaran kambing itu. 2 bulan saja makan kambing Tamiang, diantar ke Tamiang lagi. Ya. Tahu Tamiang? Kuburan Tamiang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian Halimah Sa'diyah melihat kambingnya yang kurus keluar susunya, senang karena udah lama enggak minum air susu kambing. Diminumnya malam itu oleh dia, suaminya. Dia pun bisa terlelap tidur yang lelah letih, tidak bisa tidur bermalam-malam. Tiba-tiba ketika Rasul berada di pangkuannya, semua tertidur lelap sehingga keesokan harinya bisa melakukan perjalanan pulang ke Bani Sa'diyah. Subhanallah. Lihat, unta yang ditunggangi Halimah itu kurus kering, namanya Atan. Ya. Sementara unta-unta yang ditunggangi kawan-kawannya yang sudah mendapatkan bayi orang kaya, mereka ada yang sudah pulang 2 hari, ada yang sudah pulang 3 hari, ada yang sudah pulang 1 minggu. Ini Halimah terakhir, sudah untanya kurus, perjalanannya jauh. Tetapi ketika kemudian Rasul berada di atas unta bersama Halimah, tiba-tiba untanya kuat, walaupun kurus kuat jalan. Rupanya dia sampai duluan dibandingkan kawan-kawannya. Kan luar biasa tuh. Karena berkahnya Nabi. Ya. Belum lagi sampai di kabilahnya Sa'diyah, kambing-kambingnya jadi gemuk. Tiba-tiba turun hujan, daerahnya jadi hijau. Itulah dimanapun Nabi berada, berkah di situ. Tapi kemudian setelah 2 tahun disusukan, maka Rasul hendak dikembalikan kepada Khadijah. Tapi Khadijah menolaknya dan mengatakan, teruslah berada di pangkuan wahai Halimah. Karena dia masih kecil, biar kuat dulu tulangnya, biar kuat bahasanya, biar sehat badannya, karena di kota banyak penyakit. Akhirnya balik lagi ke pangkuan Halimah selama 5 tahun lebih dan masuk ke 6 tahun. Lah ketika usianya mendekati 6 tahun inilah terjadi pembelahan dada. Jadi ketika Rasul kecil, ketika usia 5 tahun lebih itu sedang main-main sama anak Halimah, saudara sepersusuannya, main-main. Anak kecil usia 6 tahun kan main-main sana sini. Tiba-tiba dari langit turun 2 orang berpakaian putih, menangkap Nabi, membaringkan Nabi, membelah dada Nabi, mengambil jantung Nabi, meletakkan jantung Nabi di bejana emas, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan lagi, dijahit lagi, dan disaksikan oleh saudara sepersusuannya. Namanya anak 6 tahun, polos lah. Ngomong sama ibunya, Bu, Muhammad itu tadi ada orang nangkap, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimasukkan ke bejana, dimasukkan. Kagetlah Halimah. Ya, tapi ini medisnya malaikat. Kalau medisnya manusia, matilah diambil jantung. Ya, ini medisnya malaikat. Makanya ini mukjizat Nabi. Walaupun diambil jantungnya, dibalikin lagi, dan ini operasi pertama di dunia dilakukan malaikat kepada Nabi SAW. Pembelahan dada. Takut Halimah. Karena ketakutan itulah dia tidak mau ada masalah dengan anak orang. Maka di usia 6 tahun dikembalikan kepada Aminah. Karena takut dengan keselamatan Nabi. Dari sini maka inilah jasanya Halimah kepada Nabi SAW. Yang sebelumnya ada namanya Suwaibah menyusui Nabi. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dimerdekakan karena senang akan kelahiran Nabi. Jadi ketika 6 tahun balik ke pangkuan Aminah,
Maka oleh Aminah diajak ziarah kepada kuburan bapaknya di mana? Di Madinah. Tapi sayang setelah menziarahi kuburan bapaknya, pulang ke Mekah, di daerah namanya Abwa antara Mekah dan Madinah, Aminah sakit kemudian meninggal di Abwa. Jadilah Rasul yatim dan piatu. Lengkap penderitaan Nabi. Bapaknya meninggal, sekarang ibundanya meninggal di usia 6 tahun. Masih kecil. Ya. Oleh Ummu Aiman akhirnya dibawa kepada Abdul Muttalib, kakeknya. Dibawa kepada siapa? Kakeknya. Maka kakek yang mengasuh Nabi SAW. Dan Abdul Muttalib sangat sayang dengan Nabi. Abdul Muttalib itu punya tikar. Tikar ini tidak pernah diduduki kecuali oleh Abdul Muttalib, karena dia raja. Mungkin semacam kursi, semacam singgasana. Orang dulu pakai tikar lah gitu. Nggak ada orang berani duduk di situ. Tapi oleh Abdul Muttalib, Rasul didudukkan di tikarnya. Dan Abdul Muttalib mengatakan, orang ini maksudnya Rasul masih kecil nih, lahu sya'nun, dia punya perkara di masa depan. Udah ada feeling tuh Abdul Muttalib. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang, Abdul Muttalib tidak lama mengasuh Nabi, cuma 2 tahun. Ya. Padahal Abdul Muttalib itu sangat sayang dengan Nabi. Saking sayangnya Abdul Muttalib itu kepada Nabi SAW sampai dia pernah ketika terjadi paceklik, tidak turun hujan kan, lama tidak turun hujan sehingga tanah itu kering kelontang gitu, kering semuanya, pecah-pecah tanah itu. Maka Abdul Muttalib membawa Rasul ke Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul kepada Rabb Ka'bah dan Rabbnya Muhammad SAW, iskina, mintalah kami hujan. Tiba-tiba turun hujan. Ya. Tapi sayang sekali lagi Abdul Muttalib cuma 2 tahun meninggal. Kemudian di usia 8 tahun Rasul jatuh ke pangkuan Abu Thalib pamannya. 6 tahun bersama Halimah, 2 tahun bersama Abdul Muttalib, sehingga Rasul usianya sekarang 8 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Kenapa dengan Abu Thalib? Pamannya Rasul banyak, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab. Kenapa bersama Abu Thalib? Karena Abu Thalib dengan Abdullah itu satu bapak, satu ibu, saudara kandung. Kalau yang lain satu bapak, lain ibu. Makanya Abdul Muttalib mewasiatkan agar Rasul diasuh oleh Abu Thalib, bukan diasuh oleh Ja'far atau Abu Lahab. Maka Rasul sejak usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah hidup di rumah Abu Thalib. Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi SAW hidup di rumah Abu Thalib, tepat di usia 12 tahun. Catat namanya, tanggal, nama orang itu penting dalam sejarah. Di usia 12 tahun, Rasul diajak dagang sama Abu Thalib kemana? Ke Syam. Kenapa disebut Syam itu Syam? Kenapa Yaman disebut Yaman? Itu ada sejarahnya. Kenapa Yaman disebut Yaman? Kenapa negeri Syam disebut Syam? Negeri Syam disebut Syam dari Syu'mun. Negeri Yaman disebut Yaman dari Yumnun. Artinya apa? Kalau Sya'mun itu seseorang beranggapan buruknya sesuatu atau tidak hokinya sesuatu karena sebuah perkara. Atau baiknya sesuatu itu disebut Yumnun, Tayammun namanya. Pamannya begini nih, orang-orang Arab itu kebiasaan mereka itu berdagang kemana? Ke Yaman dan ke Syam. Kalau ke Yaman di musim dingin, kalau ke Syam di musim panas. Dalam bahasa Quran, rihlatas syita'i was saif. Di musim syita dingin dan di musim saif panas. Syita ke Yaman, saif ke Syam. Kebiasaan bangsa Arab itu kalau mau berniaga nih ke Syam atau ke Yaman, mereka bawa burung merpati, kemudian diterbangkan. Kalau burung ini ngarah ke Syam, maka Syu'mun itu merasa sial. Berarti mereka tidak akan berangkat. Nanti sial, nanti tidak hoki dagangnya. Ya. Ataupun mereka mau berangkat ke Yaman, diterbangkan, kok masih ngarahnya ke Syam, mereka tetap tidak akan berangkat. Karena Syu'mun ini ada pertanda buruk ini. Tapi kalau burung yang ngarah ke Yaman,
walaupun mereka berangkat ke Syam, mereka berangkat karena Yaman itu diambil Yumnun itu karena ada hoki di situ. Tafaul namanya. Makanya Yaman disebut Yaman, Syam disebut Syam. Ya, karena itu di situ ininya apa namanya sejarahnya. Jadi Nabi SAW berangkat ke Syam. Rupanya kemudian di tengah jalan berjumpa dengan seorang rahib Yahudi namanya Buhaira Rahib. Namanya Juraij. Tapi orang-orang mengenalnya Buhaira Rahib. Buhaira Rahib ini ikhwan dan akhwan, kalau ada kafilah dagang dari Mekah ke Syam itu nggak peduli, lalu lalang biasa aja. Tetapi di hari ketika Abu Thalib berjalan bersama Rasul, tiba-tiba Buhaira Rahib menghadang di jalan. Rupanya dia sudah feeling melihat tanda-tanda bahwa akan lewat seorang Nabi. Tiba-tiba kemudian berjumpa dengan kabilah kabilah siapa? Abu Thalib tadi dihentikan oleh Buhaira Rahib ini. Coba yang tidur bangunkan itu. Jangan tidur. Antum ngaji itu apa? Ya, dengerin. Ya, jangan tidur. Kalau tidur di situ, lagi hujan pas tuh. Ya. Biar kehujanan. Biar tidak ngantuk kalau hujan-hujannya. Jadi akhirnya berjumpa dengan Buhaira Rahib. Lah Buhaira ini menyetop dagangan. Kemudian menjamu Abu Thalib dan kafilahnya suruh makan, tapi Rasul tidak ikut karena disuruh menjaga barang dan unta. Kemudian kata Buhaira, adakah di antara kalian yang masih di luar? Kata Abu Thalib, masih. Siapa anak remaja? Itu anakku namanya Muhammad. Kata Buhaira, panggil dia, ikut makan di sini. Ketika Buhaira Rahib melihat Rasul masih remaja usia 12 tahun, sudah feeling dia seorang Nabi. Karena melihat tanda-tanda ketika Abu Thalib berjalan, awan itu di atas naungi tanpa pakai payung gitu ya, nggak terkena sentuh sinar matahari. Apabila berjalan menuju batu dan pohon itu salam. Dan banyak keanehan. Kata Buhaira Rahib bertanya kepada Abu Thalib, siapa anak ini? Dia mengatakan, anakku. Kata Buhaira Rahib, tidak mungkin. Anak ini harusnya tidak punya ayah dan tidak punya bapak. Oh, Abu Thalib kaget, kok tahu dia kan itu. Tahulah kan itu. Dia kan Buhaira Rahib. Seorang rahib dan membaca kitab-kitab lama sehingga tahu ramalannya. Maka kata Buhaira, sebaiknya jangan kau lanjutkan dagangmu ke Syam karena di sana banyak orang Yahudi. Nih kalau orang ini, anak ini sampai di Syam, orang Yahudi tahu dia calon Nabi, dibunuh dia. Lebih baik balikkan lagi lah ke Mekah. Karena yang ngomong Buhaira Rahib, takutlah Abu Thalib nih. Akhirnya dibalikkan lagi ke Mekah. Di usia berapa? 12 tahun. Tapi Nabi tidak kehabisan akal. 12 tahun dia cari kerja. Rupanya dia mendapatkan pekerjaan menjadi penggembala kambing. Dan Rasul mengatakan tidak ada Nabi kecuali dia penggembala kambing. Jadi tidak perlu malu jadi penggembala kambing itu. Ya. Karena Rasul itu penggembala kambing. Di usia berapa? 12 tahun. Dia hanya ngambil upah dari orang-orang yang banyak kambingnya dia rawat. Justru ketika saat memelihara kambing orang inilah akhlak Rasul tersebar oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Jadi kalau ada acara nih, jadi kan banyak tuh orang-orang sebaya Rasul yang menggembala kambing. Dan orang Arab itu kambingnya bukan sedikit. Semiskin-miskinnya orang kalau punya kambing 100 ekor itu miskin. Kalau di sini tuan takur lah kalau 100 ekor kambing. Ya. Jadi Nabi SAW itu kalau diajak pesta, umpamanya ada orang kawin nih. Biasanya kan kalau di zaman kita ini ada pesta, ada kawin, ada organ tunggal, ada musik, ada minum, ada macam-macam kan. Lah di zaman itu kalau ada pesta pasti banyak maksiat. Diminum khamar, berzina macam-macam. Tapi Nabi tidak mau ikut ke pesta itu. Sehingga Rasul tidak pernah terlibat dalam minum khamar, tidak terlibat dalam zina, tidak terlibat dalam minum maksiat, tidak terlibat mengucapkan kata-kata kotor. Akhlaknya baik. Akhirnya orang-orang ini kan banyak kambingnya itu. Ya. Karena Rasul tidak mau ikut acara, terpaksalah kambing-kambing orang ini dititipkan kepada Nabi. Lah sejak Rasul mendapatkan penitipan kambing inilah, rupanya kambing yang dititipi kepada Nabi tidak ada yang hilang, tidak ada yang dimakan serigala, tidak ada yang sakit. Maka tersebarlah keamanahan Rasul, kejujuran Rasul. Sejak itulah Rasul disebut Sadiqul Amin. Orangnya jujur, orangnya amanah.
Akhirnya bukan hanya kambing yang dititipkan, mulailah orang-orang Quraisy nitip barang, nitip uang. Berarti Rasul itu pengasas bank syariah pertama di dunia. Dia yang buat bank syariah pertama. Ya, penitipan barang, ya, penitipan uang dan kambing. Lah ketika Nabi SAW berusia 15 tahun terjadi perang. Perangnya disebut Perang Fijar. Di usia 15 tahun ada namanya Perang Fijar. Fijar itu diambil dari fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu artinya jahat. Karena ketika itu kabilah Qais ibn Ailan menyerang kabilah Kinanah pertama di bulan Hurum, yang kedua di tanah haram. Sementara orang Arab pantang kalau melakukan peperangan di bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kalau mau perang di bulan yang lain, ketambah-tambah di negeri haram. Marah orang-orang Quraisy ini. Ini akhwat lagi ngobrol nih, kedengaran sampai di sini. Jangan ngobrol. Ya. Jadi akhirnya kemudian Kinanah dan Quraisy bangkit karena merasa tanah haram dilecehkan dan bulan haram dilecehkan. Terjadilah perang Fijar. Terjadi perang Fijar. Dan Nabi SAW terlibat dalam perang ini selama 4 tahun. Kemudian setelah terjadi perang Fijar, ada namanya peristiwa Hilful Fudul. Ini selang 4 tahun setelah perang Fijar langsung terjadi tragedi namanya Hilful Fudul. Apa Hilful Fudul itu? Begini Hilful Fudul itu ya, biar antum tahu sejarah. Ada orang Arab dari Zabid Yaman, itu ngantar barang ke Mekah kepada orang namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi pesan barang kepada seorang laki-laki Zabidi Yaman. Dikirim barang itu. Sudah sampai tak mau bayar. Kayak orang sekarang ya, COD, cocok bayar, tak cocok tak bayar, viral. Ya. Akhirnya kemudian marahlah laki-laki dari Zabid ini. Barang sudah sampai kau tak mau bayar pula. Akhirnya minta bayar, tidak digubris. Akhirnya dilaporkan kepada pembesar Arab, enggak percaya. Akhirnya karena tidak ada yang percaya dengan dia, dia naik ke bukit Abi Kubais, berteriak, meminta pertolongan orang-orang Quraisy karena dia sudah dizalimi. Bangkitlah para pembesar Quraisy ingin menolong orang Zabid ini karena dia dizalimi. Terpecahlah Quraisy jadi 2. Maka Rasul membela orang itu. Maka terjadilah sebuah peristiwa namanya Hilful. Itu artinya sumpah. Fudul itu mencampuri orang. Bersumpah untuk mencampuri orang. Kenapa mencampuri orang? Karena orang itu sedang dizalimi. Berarti bersumpah untuk menolong orang yang dizalimi. Walaupun mencampuri urusan orang. Karena orang ini sudah dizalimi masalahnya. Nah, itulah terjadi Hilful Fudul. Ya. Baru di usia 20 tahun. Karena akhlak Rasul sudah tersebar di mana-mana, kedengaran oleh seorang wanita yang sangat suci, sangat kaya, sangat cantik, sangat dermawan, sangat mulia, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Oh, ada anak muda ini. Shadiqul Amin. Saya perlu anak muda itu. Saya ingin bekerja sama dengan dia. Akhirnya dipanggillah Rasul, kemudian diajak kerjasama dengan Khadijah. Bekerjalah Rasul kepada Khadijah. Sampai pada waktunya Khadijah hendak mengirim dagangan yang besar ke Syam dan mengutus Nabi. Tapi Nabi SAW ketika itu tidak langsung mengiyahkan, dia datang kepada pamannya. Karena ketika di usia 12 tahun sudah diramalkan sama Buhairah kalau dia ke Syam bisa dibunuh orang-orang Yahudi. Makanya dia datang ke pamannya. Gimana nih Khadijah menawarkan dagangan besar agar aku berniaga ke Syam. Kata Abu Talib, ya sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian dia pun membawa dagangan besar dari Khadijah. Dan Khadijah mengutus laki-laki namanya Maisarah pembantunya. Wahai Maisarah, kau kawal si Muhammad, kau catat apa yang diucapkan, bagaimana muamalahnya, apapun yang terjadi dengan dia, catat, jangan sampai terlewatkan. Oh. Akhirnya Maisarah nyatat aja sepanjang jalan akhlaknya Nabi, ucapannya Nabi, muamalahnya Nabi, sampai ke Syam, sampai balik ke Mekah lagi. Rupanya Khadijah tertarik, memang dia orang baik.
Dari situ dia menaruh jatuh hati kepada Rasul. Maka dia mengutus siapa? Nafisah saudaranya. Tolonglah Nafisah, bilang tuh sama anak muda itu, mau enggak dia sama aku? Kan enak tuh kalau gitu. Kata Nafisah, kita coba. Ya. Datanglah Nafisah kepada Rasulullah. Muhammad, ada wanita suka dengan kamu. Kata Rasul, siapa? Khadijah. Kata Rasul, tunggu dulu sampai saya minta izin kepada Abu Thalib. Tuh lihat akhlak. Kalau antum ditawari gadis cantik, kaya raya, nggak usah izin. Kapan? Ya, antum kan gitu ya. Kapan tuh kapan? Kalau bisa besok saja. Tuh antum tuh matanya mata nggak jelas. Jadi akhirnya setelah diizinkan Abu Thalib, menikahlah Rasul dengan Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita terbaik dunia, kata Rasul. Kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Laki-laki sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma 4. Asia bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulillah. Itulah 4 wanita sempurna di dunia. Rasul menyunting wanita terbaik dari 4 wanita dunia, Khadijah bintu Khuwailid, dengan walimah menyembeli 10 ekor unta, dan tidak ada semua orang Quraisy kecuali makan di hidangan walimahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan maharnya 40 ekor unta dan 4.000 dinar, 4.000 dirham. 1 ekor unta mahal kalau yang betina. Itu bisa dapat Avanza 1 tuh 1 ekor tuh. Tapi antum kalau menikah kasih mahar yang bagus. Jangan pula seperangkat alat masjid antum kasih. Aku nikahkan kamu dengan ini dengan mahar seperangkat alat masjid dibayar tunai katanya. Seperangkat alat masjid banyak, kipas, mic, lampu, sejadah, susah nanti. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Rasul menikah dengan Khadijah. Dan tidak ada wanita yang paling mencintai suaminya melebihi kecintaan Khadijah kepada Rasulullah. Dari Khadijah lahirlah Ruqayyah, setelah Ruqayyah Zainab, lahir Ruqayyah, lahir Ummu Kulsum, lahir Fatimah, lahir Qasim, lahir Abdullah atau At-Tayyib. Dikaruniai banyak anak laki-laki dan perempuan. Makin cinta Nabi kepada Nabi, Khadijah kepada Nabi SAW. Akhirnya Khadijah menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Nabi. Saking yakinnya dengan Nabi, percaya dengan Nabi, diserahkan kekayaannya. Padahal Khadijah itu kalau dikumpulkan hartanya menjangkau seluruh orang kaya dari laki-laki yang ada di Quraisy. Dia kaya sendiri masalahnya. Jadi kalau orang-orang kaya Quraisy dikumpulkan, gak ada apa-apanya dengan kain Khadijah itu. Lah itu semua dikasihkan Nabi. Bayangkan, antum kok dapat istri kaya, gak yakin dikasihkan sama antum kekayaannya. Karena tampang antum ini gak yakin masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi SAW memerankan bisnisnya dan menjadi seorang bisnismen ulung. Dari situlah berjumpa dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar dan para pembisnis hebat lainnya ketika Rasul di masa menjadi peniaga. Ketika Rasul di puncak karirnya. Kalau orang ingin dapat istri cantik, Nabi sudah dapat istri cantik, Khadijah. Kalau orang ingin dapat orang kaya, Nabi dapat orang kaya, Khadijah. Kalau ingin dapat akhlaknya yang baik, Nabi sudah mendapatkan akhlak yang baik. Nabi sudah kaya, Nabi sudah punya anak, Nabi sudah punya rumah megah, apalagi yang dicari. Di puncak karirnya, Nabi bosan dagang. Karena melihat kebiasaan orang Quraisy itu muak nengoknya gitu ya. Nyembah berhala, makan bangkai, mutus silaturahim, bertengkar gitu, memutus orang kuat, menindas orang lemah, macam-macam kejahatan di orang-orang Quraisy. Jadi berpikir Rasul itu ingin menyendiri. Tapi di usia 35 tahun terjadi peristiwa besar juga, datang banjir. Banjir ini menghantam Ka'bah, roboh separuh. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik ingin mengembalikan Ka'bah, dirobohkan dan ingin dibangun kembali, tapi takut kalau seandainya dirobohkan datang ababil.
Makanya nggak berani, sudah bawa palu, maju nggak. Takut kalau dia merobohkan Ka'bah, tahu-tahu dilempari ababil gitu. Tapi Al-Walid ibn Mughirah datang, biar saya aja yang merobohkan pertama. Kalau ada salah pasti saya yang diserang, biarkan saya yang mati, kalian hidup katanya. Setelah Al-Walid merobohkan satu bata, ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy pun berani merobohkan Ka'bah. Apa bedanya kenapa Abraha ketika hendak merobohkan Ka'bah diserang ababil, orang Quraisy tidak? Karena niatnya Abraha jahat, tapi niatnya orang-orang Quraisy itu baik, makanya Allah tidak serang dengan ababil. Lah setelah kemudian Ka'bah itu dibangun, dananya kurang. Karena dananya bangun Ka'bah harus dari harta halal. Karena kurang dana, akhirnya Ka'bahnya tidak bersegi panjang, menjadi kotak. Kayak sekarang ini. Hijr Ismail keluar, padahal Hijr Ismail itu masuk di bagian Ka'bah, tapi karena kurang dananya, separuh saja yang dibangun jadinya. Kayak sekarang ini. Ini kan bangunan orang-orang Quraisy Ka'bah sekarang. Kalau bangunan Ibrahim nggak seperti itu, masukkan Hijr ke dalamnya. Lah ketika Rasul di usia 37 tahun, mulailah Rasul terasa ingin menyendiri. Maka kadang sebulan di Mina, sebulan di Muzdalifah. Tepat ketika usia 40 tahun, ada peristiwa aneh lagi. Rasul kalau mimpi malam, terjadi besoknya. Jadi kalau bermimpi selalu menjadi kenyataan. Kalau malamnya bermimpi 1-2 hari, ternyata kenyataan mimpinya. Dan itu berulang-ulang di usia 40 tahun, sampai Rasul akhirnya menemukan tempat namanya Gua Hira. Disitulah Rasul tahanut beribadah tafakur, sampai akhirnya datang Jibril menemui Rasul, dan diangkatnya Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Turun surah apa? Al-Alaq. Rasul ini lagi menyendiri di bulan Ramadan, 1 bulan di gua. Ketika di 10 akhir Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil, tiba-tiba sedang khusyuk, datang Jibril dari belakang, dipeluknya Rasul, kemudian dikatakan, Iqra ya Muhammad. Kata Rasul, ma'ana biqari, Iqra wahai Muhammad. Ma'ana biqari, Iqra wa Muhammad. Ya Muhammad, ma'ana biqari. Baca, kata Rasul, aku tidak bisa baca. Baca pokoknya, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Katanya, orang nggak bisa baca, gimana dipaksa baca? Ya. Dipeluk makin erat, makin Rasul itu gemetar, dipeluk dengan kuat Jibril itu. Pertama pelukannya pelan, suruh baca, nggak mau baca juga, makin keras, ya, makin keras, nggak bisa bergerak Rasul itu. Dari sini menunjukkan bahwa thalabul ilmi itu bukan dengan tarfih, tetapi bil syiddah. Belajar itu bukan main-main, jangan main-main. Makanya saya katakan, saya marah kalau ada orang belajar tidur. Karena belajar itu bukan main-main, belajar itu sungguh-sungguh. Ya, lihat, Jibril mengajarkan belajar itu sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak mungkin diraih dengan istirahatnya badan. Antum kalau tidur nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi kalau ngantuk ambil wudu, balik lagi, ngantuk lagi ambil wudu, balik lagi, nyemplung saja di situ di bawah tuh. Kalau masih ngantuk juga, mandi, ya kan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika Rasul tidak bisa baca, ditalkinkan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun kepada Rasul, menandakan Rasul sudah mendapatkan SK kenabian. Jadi angkat didaulat jadi nabi. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW pulang. Rindu ingin jumpa lagi dengan Jibril, tapi Jibril tak turun-turun lagi. Akhirnya sudah beberapa bulan Rasul pengen ketemu. Maka dia bolak-balik ke Gua Hira, enggak ketemu juga. Tiba-tiba di sebuah hari Rasul sedang berjalan ke Gua Hira, dipanggil dari langit, ya Muhammad irfa ra'sak. Hei Muhammad, dongakkan kepalamu ke langit. Tiba-tiba dia dongak ke langit, Jibril dalam bentuk aslinya sedang duduk di antara langit dan bumi. Sayapnya terbentang, jumlahnya 600 sayap. Yang satu sayap saddal ufuk, mulai dari terbit matahari sampai terbenam, itu panjangnya sayap Jibril. Sepanjang apa itu? Nengok ke sini sayap, nengok ke sana sayap, nengok ke depan sayap, ke belakang sayap. Seolah-olah langit ditutup sayap. Jibril itu baru 1 sayap. Sementara Jibril itu punya 600 sayap, menggigil Nabi.
Karena tidak pernah diperlihatkan makhluk sebesar itu. Antum saja kalau masuk ke hutan Jabal Uhud, tiba-tiba ketemu dinosaurus di situ, menggigil nggak antum? Gitu kan? Pulang demam, nggak divaksin dan demam. Makanya Rasul kaget melihat makhluk yang sangat besar. Akhirnya dia lari, pulang ke rumah Khadijah. Ya Khadijah, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku. Rasul demam ketakutan. Kenapa Rasul minta diselimuti? Karena salah satu yang bisa menghilangkan takut itu dengan cara berselimut. Coba antum kalau ketakutan kan ambil selimut, gitu ya, supaya tenang. Ya, diselimuti supaya tenang. Ketika Rasul sudah tenang, kata Khadijah, kata, wahai suamiku, orang sepertimu tidak mungkin dihinakan. Kau ini orang baik, kau suka menghargai orang, menghormati tamu, ngasih makan orang susah, bantu orang, macam-macam 6 sifat disebutkan Khadijah. Sampai Rasul kemudian tenang. Cukup sampai di sini? Tidak. Khadijah ngajak, sudah gini saja, wahai suamiku, besok kita berangkat kepada saudaraku. Aku punya saudara, dia pakarnya kitab lama, namanya Waraqah ibn Naufal. Orangnya sudah tua, buta lagi. Datang ke rumah Waraqah, diceritakan oleh Rasul kejadian itu. Maka Waraqah langsung menangis dan mengatakan, sungguh binatang yang kau temui yang bersayap itu adalah namus. Dan namus pernah turun kepada Musa dan Isa, kau akan jadi nabi. Nanti kalau seandainya kau mengusirmu dan aku masih muda, aku pasti menolongmu. Tapi sayang Rasul belum diangkat jadi Rasul, tiba-tiba Waraqah meninggal 6 bulan setelahnya. Ketika suatu malam Rasul sedang tertidur, tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangkit, fa'angdir, beri peringatan manusia. Turun surah Mudaththir. Maka dari sini turun SK kerasulan. Nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi nabi dengan surah Al-Alaq, diangkat jadi rasul dengan surah Mudaththir. Dan ini surat pertama dan yang kedua, karena kita tahu surat pertama yang turun surah Al-Alaq, yang kedua Al-Mudaththir, yang ketiga surat Nun, yang keempat Muzammil, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab, yang ketujuh, ke-8 terus sampai ini turun. Ya. Surat pertama Al-Alaq, Al-Mudaththir kedua, yang ketiga surah Nun, yang keempat Al-Muzammil, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab. Nah, itu surat-surat urutannya seperti itu. Ya. Lah, ketika Nabi SAW sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka mulailah Rasul mengumpulkan orang-orang. Mulailah dia berdakwah door to door dulu ya, Sirriyah, dakwah Sirriyah. Dakwah ngedor-ngedor rumah dulu, ngajak kawan-kawannya dulu. Pertama keluarganya dulu, Khadijah masuk Islam, semua anak-anaknya masuk Islam, Zaid masuk Islam, Ali masuk Islam. Barulah kemudian keluar Abu Bakar masuk Islam, kemudian Utsman masuk Islam, Zubair masuk Islam. Akhirnya orang-orang dekat Rasul masuk Islam. Setelah 3 tahun, mulailah dia terang-terangan. Turun ayat, wa angdzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Maka Rasul naik di Bukit Sofa, pagi-pagi buta berteriak, hei Bani Hashim kemari, hei Bani Abdul Muttalib kemari, hei Bani Ukail kemari. Disebut satu-satu kabilah-kabilah Quraisy. Namanya gelap-gelap, nggak ada suara, ya suaranya memantul, apalagi di gunung kan gitu ya. Akhirnya dari mana-mana datang pagi-pagi buta itu. Ini kami ini dengar nih siapa yang ngomong, rupanya Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka kenal suara itu. Ini pasti ada yang penting. Jarang-jarang Rasul memanggil-manggil orang kayak gitu. Akhirnya datang dari mana-mana. Setelah datang kata Rasul, sekarang saya tanya kalian, kalau saya katakan di balik bukit ini ada tentara menyerang kalian di pagi dan sore, kalian percaya? Mereka mengatakan percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Kalau begitu di hadapan kalian ada neraka. Kalau kalian ingin selamat, katakanlah ilaha illallah. Tuflihu, kalian akan selamat. Dalam riwayat tamliku bainal arabi wal ajam, kalian akan menguasai bangsa Arab dan Ajam. Abu Lahab datang, keresak-kerusuk dia datang. Marah-marah dia. Ya Muhammad, ali hadza jama'atana tabban laka sa'iral yaum. Oh, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami di sini, celaka kau Muhammad. Satu hari ini untukmu kecelakaan katanya. Rasul diam, tidak mungkinlah balas pamannya. Tetapi Allah tidak diam
turun surah Tabbat Yada untuk dibacakan Rasul di hadapan orang ramai. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Akhirnya orang-orang pulang sudah hafal surah Tabbat di kepalanya. Akhirnya surah ini dibaca di pasar, dibaca di rumah, stres lah Abu Lahab. Ya, tadinya Nabi yang baca, ini semua orang baca karena disangkanya syair. Istrinya enggak hadir waktu itu. Kok orang mencela Abu Lahab, mencela saya? Marah dia. Pas ini kelakuan Muhammad, kata Ummu Jamil istrinya. Akhirnya Ummu Jamil Arwah bintu Harbin ngambil batu, dicarinya Nabi. Nabi lagi duduk berdua bersama Abu Bakar. Abu Bakar dari jauh udah gemetar tuh. Karena Arwah bintu Harbin itu wanita mulia. Wanita mulia gitu kan. Tiba-tiba kemudian kata Abu Bakar, Rasul, ada Arwah. Kenapa takut? Ada Arwah bintu Harbin bawa batu loh. Kata Rasul, tenang saja, kau hadapi saja. Akhirnya kemudian Arwah bintu Harbin, Ummu Jamil mendekati Abu Bakar. Subhanallah. Nah, coba tangkap-tangkap. Tangkap. Bisa ditangkap enggak? Apa itu? Kecoa ya? Hah? Kecoa? Coba mana musrifnya? Kok diam saja? Ya. Ini anak-anak ini demam gara-gara kecoa nih. Udah, buang sana. Ada aja sabotase nih kecoa ini. Jadi kembali. Jadi Arwah bintu Harbin anehnya tidak melihat Nabi pada di hadapan mukanya. Dia tanya sama Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, di mana sahibmu Muhammad itu?" Abu Bakar bingung, Rasul di sampingnya kok dibilang di mana katanya. Kata Abu Bakar, "Emang ada apa?" Katanya Ummu Jamil, balagani annahu yahjuni, sampai kepadaku dia menghina aku katanya. Kemudian dia membacakan syair muzammaman abaina wa amrahu qalaina wa dinahu asaina, atau ya bahasa syairnya Ummu Jamil menghina Rasul. Kemudian pergi. Kata Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, kenapa Ummu Jamil enggak melihat kamu?" Kata Rasul, "A'mallaha basaraha." Allah hilangkan matanya, Allah buramkan matanya sehingga dia tidak melihat aku. Intinya bahwa Nabi SAW akhirnya mulai berdakwah. Mulailah orang-orang Quraisy benci kepada Nabi. Datang kepada Nabi menawarkan, gini saja, kalau engkau ingin kekuasaan kami jadikan kau raja. Kalau engkau ingin harta kami kumpulkan harta. Kalau engkau ingin wanita cantik kami kawinkan. Kalau engkau gila kami obati. Asal berhenti dakwah. Tapi Rasul diam. Sampai kemudian turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun ila akhiril ayat. Ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan tekanan sampai ketika usia Nabi SAW berdakwah selama hampir mendekati 10 tahun di kota Mekah. Dakwah sudah agak sulit. Tiba-tiba Khadijah meninggal, kemudian pamannya juga meninggal, maka tahun meninggalnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Disitulah 11 tahun dari dakwah Rasul, maka Rasul sudah putus asa, hampir putus asa dia. Dakwah ke Taif ditolak, dakwah di Mekah diusir, tapi Allah hendak menghibur Rasul. Akhirnya terjadilah satu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj ini luar biasa, ikhwan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu namanya bukan Masjidil Haram, namanya Al-Bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Masjidil Aqsa bukan namanya Masjidil Aqsa, tapi disebut Baitul Maqdis. Tapi setelah turun surah Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maka nama Al-Bait dirubah dengan Masjidil Haram dan nama Baitul Maqdis disebut Masjidil Aqsa. Terjadilah penamaan di sini. Setelah turunnya surah Isra tadi, baru setahun setelah mendapatkan syariat salat dari peristiwa Isra Mi'raj, tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, 13 tahun setelah diangkatnya dari Nabi dan Rasul, maka Rasul pun sampai dalam hijrah ke kota Madinah. Ini peristiwa yang kedua, hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi, ikhwan,
Ceramah kita 10 menit lagi baru kita tanya jawab. Jadi ketika Nabi SAW hijrah itu yang paling berjasa dalam hijrahnya siapa? Keluarga Abu Bakar. Pertama Abu Bakar, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Asma, yang keempat Abdullah ibn Uraikid. Ini 4 keluarga Abu Bakar terlibat dalam hijrah Nabi. Adapun Abu Bakar hijrah bersama Nabi dan mendanai hijrahnya Nabi. Adapun Abdurrahman ngasih informasi, jadi informan. Jadi ketika Rasul berada di Gua Thur itu, maka Gua Thur masih di Mekah 3 hari. Disangkanya Rasul sudah sampai ke Madinah, padahal Rasul bersembunyi. Itu taktik siasat Rasul saat hijrah. Maka diutuslah Abdurrahman, disuruh nyari informasi gerak-gerik Quraisy, nanti kalau ada hal yang mencurigakan laporkan. Kemudian Asma mengirim makanan. Bayangkan, perempuan ngirim makanan kalau ketahuan bisa dibunuh tuh. Kemudian Abdullah ibn Uraikid pura-pura menggembala di bawah gua, nanti kalau ada yang mencurigakan kasih kode-kode tertentu. Oh, lihat bagaimana strategis Nabi itu. Zaman dulu nggak ada HP. Kalau sekarang ada HP kan enak. Rasul OTW tunggu di situ, enak. Oh, kacau Rasul di sini. Jangan keluar. Hati-hati kan enak. Ya. Kalau dulu masih ada WhatsApp, nggak ada WhatsApp ya terpaksa lah datang bolak-balik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Rasul pun setelah 3 hari di Gua Thur melanjutkan perjalanan dari arah lain ke kota Madinah. Dari sini terjadi 2 peristiwa dalam hijrah. Pertama ketika sampai di Bukit Sorokoh, namanya Bukit Sorokoh karena di situ ada orang musik namanya Suraqah ibn Malik. Ya, berhasil mengejar Nabi sendirian dia. Tiba-tiba terperosok kudanya. Nggak jadi nyerang Nabi, malah Nabi mau nyerang dia, takut dia. Akhirnya kata Rasul, maukah kau masuk ke agamaku wahai Suraqah? Kata Suraqah, nggak mau katanya. Bagaimana kalau seandainya kujanjikan kalau kau masuk ke agamaku nanti kuletakkan piala Kisra di kepalamu dan baju pembesarannya di badan. Tulis wahai Abu Bakar. Suraqah ibn Malik kalau dia masuk Islam, aku janji akan diletakkan piala Raja Kisra di kepalanya dan jubah kebesaran akan dipakaikan di badannya. Maka Abu Bakar menulisnya dan diserahkan kepada Suraqah dan menjadi kenyataan. Di zaman Umar, ketika Umar menaklukkan Persia, kemudian berhadapan dengan Raja Kisra, diambil kepalanya, piala kepalanya diambil kebesarannya, dan Umar mengatakan, "Aina Suraqah? Aina Suraqah? Mana Suraqah? Ada Suraqah enggak di situ?" Datang Suraqah, "Ya Suraqah, aku mendengar Rasul berjanji akan meletakkan piala di kepala. Wah, ini piala kepala Kisra, pakai. Ini baju kebesarannya, pakai." Subhanallah. Nabi tidak mungkin dusta. Ya. Kemudian yang kedua peristiwa ketika Rasul kehabisan bekal, ada tenda punya Ummu Ma'bad namanya. Suaminya lagi pergi. Rasul kehabisan bekal ingin minum, tetapi rupanya nggak ada minuman. Ada kambing yang sedang menyusui kurus. Tapi oleh mujizat Rasul diulus-ulus kambingnya, tiba-tiba banyak air susunya diperah. Oh, dapat 1 baskom. Kemudian kata Rasul, Abu Bakar minum. Kata Abu Bakar, enggaklah, kau aja ya Rasul minum. Maka Rasul minum. Minumlah Abu Bakar, kata Abu Bakar, sudah kau aja minum. Rasul minum lagi. Minumlah Abu Bakar, kata Abu Bakar, sudahlah minum. Sampai 3 kali Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum. Apa kata Abu Bakar? Lamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabul labanan, thumma yashrab, thumma yashrab, thumma yashrab, hatta rawaitu. Ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang dahagaku katanya. Lihat. Orang kalau lagi haus nengok orang minum es ngelak lak gitu kan, kapan saya minum? Tapi Abu Bakar tidak. Ketika aku melihat Rasul minum, hilang dahagaku. Rasul yang minum, hilang pula Abu Bakar hausnya. Karena cintanya Abu Bakar kepada Rasul. Sebab kalau orang sudah cinta itu pasti gila. Ya, gila. Kayak orang gila orang cinta itu. Makanya ada namanya Laila Majnun. Antum pernah dengar kisah Laila Majnun? Ya, ada perempuannya namanya Laila, laki-lakinya Majnun. Majnun itu sinting artinya. Ya. Jadi si Majnun ini kalau di malam hari senang banget. Kenapa? Karena bahasa Arabnya malam itu apa? Lailun. Oh, pacarnya datang di malam hari. Tapi kalau datang siang tidak suka karena siang itu bahasa Arabnya naharun. Jadi kalau malam suka dia karena datang Lail. Nama perempuannya Laila. Ya. Kalau siang tidak suka karena siang bukan Lail, bahasa Arabnya nahar. Jadi suatu ketika si Majnun gila ini
Dia lapar, ambil busur, ambil panah, masuk hutan. Ketemu kijang. Tahu kijang? Bukan mobil kijang. Kijang yang bertanduk tuh. Dipanah sama si Majnun nih. Kena kakinya, jatuh, kena tangkap. Diambilnya pisau, ketika mau disembeli, ditatap matanya. Kok matanya persis mata Laila? Dilepas kijangnya. Tuh lihat. Gara-gara matanya kijang seperti mata pacarnya, tidak jadi sembeli. Kok diperhatikan matanya kok kayak Laila? Akhirnya dilepas. Nah, dari situlah disebut Majnun Sinting. Ya, makanya disebut Laila Majnun. Jadi kalau orang itu terlalu cinta itu jadi gila. Ya. Tapi cinta kepada Rasul ya tentu tidak gila. Maksudnya kadang-kadang di luar nalar kita. Kalau orang udah cinta betul itu di luar nalar kita. Lihat Abu Bakar cintanya sama Rasul itu sampai melihat Rasul minum dia pula yang hilang hausnya. Kan aneh itu. Akhirnya Rasul melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkat jadi Nabi, sampailah Rasul di kota Madinah. Mulailah Rasul memerankan perannya di kota Madinah, berdakwah dia. Berdakwah di kota Madinah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Rasul pun berdakwah sampai wafatnya di usia berapa? 63 tahun hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini secara singkat Rasul SAW kita masuk tanya jawab. Taib, ini ada hadiah. Ini hadiahnya sudah lama ya. Mudah-mudahan gak kadaluarsa. Oh enggak, masih lezat, masih enak karena gemes. Taib, saya mau yang jawab anak-anak SMP dari kamera ke sini. Ngar. Satu pertanyaannya. Nasab Nabi SAW sampai ke 4 orang. Sebutkan 2 orang saja. Yang berdiri. 2. Ahsanta. Dapatlah antum, Masya Allah. Semangat. Ambil. Taib, sekali lagi sebelah sini. Nabi SAW lahir hari, tanggal, bulan, tahun. Antum cepat. Tahun? Tahun gajah? Sana ayo ambil. Diam. Sebelah sini, 2 pertanyaan. Ya. Hari, tanggal, bulan, tahun hijrahnya Nabi. Antum, cepat. Berdiri. Tahun? Tahun? Bukan. Sampingnya, berdiri. Samping berdiri. Cepat. 13 Hijriah? Salah, 13 Hijriah. Antum. Cepat, jangan nengok. Apa pula? Hari dulu, hari, tanggal, bulan, tahun. Tanggal? Bulan? Tahun? Ahsan, ayo. Bukan Hijriah. Sekarang wafatnya. Antum, cepat. Ahsan, mantap antum. Nanti akhwat belakangan. Sebelah sini 2 pertanyaan.
Siapakah nama rahib yang berjumpa di Syam? Buhaira Rahib ahsan atau Juraiz. Ini kecil-kecil cabai rawit ahsan. Siapakah saudari Khadijah yang meramal Nabi akan jadi Nabi? Antum? Bukan. Waraqah ibn Naufal ahsan. Ambil. Siapa yang diutus Khadijah untuk menemani Rasul dagang? Antum pasti merah, cepat. Maisarah ahsan. Ambil. Nabi punya anak perempuan 4, sebutkan. Ahsan, antum mantap. Ya. Sebelah sini lagi. Nanti akhwat belakangan, tenang. Si banyak. Ya. Nabi SAW ketika lahir ada 3 peristiwa. Sebutkan 2 saja. Ujung, cepat. Yang pertama, perang gajah. Yang kedua, ahsan, munculnya Najmu Ahmad. Fadhal. Tum dapat. Taib. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi SAW lahir, maka Rasul diberi nama Muhammad. Siapa yang ngasih nama? Peci merah, cepat. Abdul Muttalib, ahsan, ambil. Sebelah sini, dengerin. Di usia Nabi SAW 15 tahun, terjadi perang. Apa namanya perangnya? Antum? Perang? Hujan? Hujan? Bukan. Antum? Hujah? Bukan. Belakang, peci hitam. Perang? Perang Fijar, ahsan. Setelah perang Fijar terjadi peristiwa apa namanya? Saibud Nadoroh, kacamata, cepat. Ahsan, Hilful Fudul, ambil. Sekarang Ahwat, dengerin Ahwat. Ahwat, jangan ribut. Ada 3 peristiwa penting di bulan Rabiul Awal. Sebutkan 3-tiganya. Mana suaranya? Ayo. Ahsanti, dapat otam-tam. Pertanyaan yang kedua. Saat Rasul hijrah, ada 2 peristiwa di perjalanan. Berjumpa dengan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan? Saat hijrah. Gak ada yang tahu? Rasul saat hijrah itu ada peristiwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang mengejar dia.
kemudian ketika kehabisan bekal, dia melihat ada tenda milik siapa, laki-laki yang mengejar Rasul siapa, yang punya tenda itu siapa, yang ngasih minum Nabi itu. Hah? Yang tahu saja, yang tahu cepat. Satu. Lempar ke laki-laki. Lama. Nah, antum yang goyang-goyang tuh. Apa itu? Hah? Siapa? Satu. Satunya yang per laki-lakinya? Suraqah bin siapa? Antum ditalkin. Aneh. Kacau. Akhwat lagi dengerin. Dengerin akhwat. Ketika Nabi SAW lahir, masih kelahiran Nabi ini. Di usia Nabi SAW, bayi dibawa oleh seorang wanita. Siapa yang menyusui Nabi? Siapa namanya? Siapa yang menyusui Nabi itu? Ahsanti Halimah Sa'diyah. Berapa tahun di tempat Halimah? Pertanyaan berikutnya. Ahsan 6 tahun. Nabi SAW bersama kakeknya Abdul Muttalib berapa tahun? Diam. Cepat. 2 tahun. Ahsanti. Kalau nggak bisa jawab kebelet tuh. Ya. Melampau. Ya. Ikhwan. Dah, akhwat tunggu dulu. Dapat Gori-Orio. Gori-Orio. Taib. Nih, pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi SAW bersama Abu Talib, Rasul kemudian dipinang oleh seorang wanita terbaik dunia, Khadijah. Di usia berapa? Sebelah sini. Hah? Ahsan, 25 tahun. 25 tahun. Taib, dengarin dulu. Ketika Nabi SAW mulai bosan dan ingin menyendiri ke gua, ke tempat-tempat, di usia berapa? Antum cepat. 37 tahun. Ahsan, ambil. Ahwat, dengerin ahwat. Surat apa yang pertama kali turun? Kau jadi pasar bengkong pula. Surat apa? Al-Qari'ah? Al-Alaq. Ahsan. Sebutkan tartib surat 5 yang saya sebutkan 6 surat tadi. Mana duluan? Tartib 6 surat akhwat. Tartib 6 surat yang awal-awal turun. 1 Al-Alaq, 2 Al-Mudaththir, 3 Al-Qalam, 4 Al-Muzammil, 5 Al-Fatihah, 6 Ahsan. Dapat Gori-Orio. Tenang. Oke, Ikhwan. Akhwat sudah, akhwat ribut masalahnya. Ikhwan, bagi 2, sini 1, sini 1. Nabi SAW ketika lahir, orang-orang Yahudi Madinah itu mengumumkan kelahiran karena ada bintang Ahmad. Ada 3 kabilah Yahudi. Sebutkan siapa 3 kabilah Yahudi itu?
Ayo. Antum. Cepat. 1. Ayo. Ahsan. Dapat antum. 1 lagi dari sini. Ngeren. Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan saat kelahiran Nabi siapa namanya? Yang nunjuk duluan putih itu. Ahsan, Suwaibah, ahsan. Taib, dengan berakhirnya Suwaibah, maka berakhir kajian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.